Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Asia Aulianita, dalam pembelajaran fisika, materi lanjutan dari dinamika rotasi. Kalau kemarin kita sudah membahas materi momen gaya, kali ini materi yang akan kita bahas adalah momen inersia, momentum sudut, serta energi kinetik rotasi. Tapi sebelum Ibu memulai untuk menjelaskan momen inersia, Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Silahkan disimak baik-baik. Dinamika rotasi benda tegar. A. Rotasi benda tegar yang mana meliputi 1. Momen gaya atau torsi yang sudah kita bahas minggu lalu. Apa itu momen gaya atau torsi? Momen gaya atau torsi adalah gaya yang dapat menyebabkan benda berotasi atau berputar. Rumusnya, torsi sama dengan F dikali R, atau jika membentuk sudut, maka rumus yang dipakai adalah torsi sama dengan F dikali R sin theta. Untuk keterangannya, torsi sama dengan momen gaya, satuannya adalah Newton meter. R adalah jarak lengan momen ke sumbu putar, satuannya adalah meter, sedangkan theta itu adalah sudut. Seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu bahwa yang namanya momen gaya ini patokannya untuk mencari besar momen gaya adalah kalian harus cari arah gaya lebih dekat mana ke jarak lengan momen ke sumbu putar. Jadi sudah kita sepakati kemarin, kalau searah jarum jam maka momen gaya bernilai positif, jika berlawanan arah jarum jam maka momen gaya bernilai negatif. Jadi patokan kalian adalah ujung anak panah dari gaya, kemudian lebih dekat kemana gaya tersebut ke sumbu putar. Nanti kalian lihat arahnya, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sudah paham ya? Sekarang kita masuk yang kedua, momen inersia. Momen inersia itu simbolnya adalah I. Sekarang bisa kalian lihat, momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya baik tetap diam atau tetap bergerak. Momen inersia ini juga sering disebut sebagai kelembaman suatu benda. Momen inersia adalah perkalian antara massa benda dengan kuadrat jarak partikel terhadap sumbu putarnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. R adalah jarak benda terhadap sumbu putar. Momen gaya dan momen inersia sama-sama yang menjadi patokan adalah sumbu putar. Tetapi untuk momen inersia dia tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi yang dipengaruhi oleh arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam itu hanya pada momen gaya, sedangkan pada momen inersia tidak ada. Sekarang kita lanjut. Momen inersia pada benda tegar. Nanti kalau misalnya pada suatu benda momen inersianya lebih dari 1, maka jika bendanya lebih dari 1, maka mencari I total itu adalah M1 kali R1 ditambah M2 kali R2 ditambah M3 kali R3 dan seterusnya. Tergantung berapa banyak benda yang diberi, tergantung berapa banyak bendanya, seperti pada contoh.
Kalau seandainya nanti contohnya yang diminta sumbu putarnya di A, oh berarti M1 kali R1, M2 kali R2, M3 kali R3 ditambah M4 kali R4 dan seterusnya, tergantung berapa banyak jumlah bendanya. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi jika benda berupa partikel atau tidak beraturan, rumus yang dipakai adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Tapi perhatikan, jika benda yang bentuknya teratur atau benda berbentuk benda tegar homogen dan telah diketahui secara umum, rumus momen inersianya adalah seperti pada tabel di samping. Jadi misalnya nanti ada soal sebuah bola pejal memiliki massa sekian, kemudian dengan jari-jari sekian tentukanlah momen inersianya. Oh, berarti momen inersianya tidak lagi pakai rumus yang I sama dengan mr kuadrat. Tidak. Kenapa? Karena dia berbentuk bola pejal. Maka I yang dipakai adalah, momen inersi yang dipakai adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi nanti tergantung dari bentuk bendanya lagi. Biasanya nanti dalam soal diketahui bendanya apa, kemudian nanti sudah diketahui rumus momen inersianya. Jadi yang dipakai nanti rumus momen inersia yang sesuai bentuk benda tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Rumusnya adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi ini adalah hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Berarti untuk mencari momen gaya itu adalah momen inersia dikalikan percepatan sudutnya. Nah, apa rumus percepatan sudut? Rumus percepatan sudut adalah V kuadrat per R. V kuadrat ini adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon, sedangkan R adalah jari-jari benda. Jadi hubungan antara momen gaya dan momen inersia itu adalah ini. Torsi sama dengan I dikalikan alfa. Sekarang kita masuk ke momentum sudut. Momentum sudut ini simbolnya adalah L. Nah, momentum sudut adalah merupakan perkalian dari momen inersia dengan kecepatan sudut. Dalam momentum sudut ada yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu, nah ini adalah rumusnya tadi ya, L sama dengan I dikalikan omega. L itu adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti seorang penari balet atau ice skating yang ketika dia merentangkan kedua tangannya dan ketika dia melipat kedua tangannya, maka nilai momentum sudutnya adalah selalu sama. Sehingga rumusnya itu adalah L1 sama dengan L2, artinya momentum ketika dia merentangkan tangan itu sama dengan momentum ketika dia melipat tangannya. Sehingga rumusnya adalah I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kemudian yang terakhir adalah energi pada gerak translasi, eka trans dan rotasi, eka rotasi. Jadi misalnya seperti ini, apa sih yang disebut dengan energi kinetik translasi? Energi kinetik translasi itu adalah energi yang terjadi ketika benda bergerak lurus. Sedangkan energi kinetik rotasi adalah energi yang terjadi ketika benda tersebut bergerak berputar. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya sebuah benda yang bergerak menggelinding? Artinya contohnya seperti pada sebuah bidang miring, kalian lepaskan sebuah bola, maka akan terjadi gerak berputar dan gerak lurus kan, lurus menuruni bidang miring dan gerak berputar pada bola, sehingga terjadilah eka translasi dan eka rotasi. Disebutlah, kalau ibu menyebutnya di sini adalah eka gelinding, artinya penjumlahan antara eka translasi dan eka rotasi. Nah, seperti ini energi kinetik dan mekanik pada benda yang bergerak menggelinding. Nah, contohnya, jadi ketika benda menggelinding, maka energi yang dialami benda adalah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Sehingga
Rumusnya eka gelinding sama dengan eka translasi ditambah eka rotasi, yaitu ketika dia bergerak lurus setengah mv kuadrat dan ketika dia berputar itu ditambah dengan setengah I kali omega kuadrat. Sedangkan untuk energi mekanik yang dialaminya adalah energi mekanik gelinding berarti eka ditambah EP sama dengan eka trans ditambah eka rotasi. Ini eka yang di sini itu adalah penjumlahan antara eka trans dan eka rotasi, kemudian ditambah dengan EP, energi potensial. Sehingga rumusnya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat ditambah M kali G kali H. Nah sekarang momen inersianya ini nanti tergantung bendanya. Kalau bendanya nanti bola pejal, oh berarti I-nya adalah 2/5. Kalau nanti bola berongga, nanti kalian lihat di tabel bagaimana rumus dari momen inersia untuk bola berongga. Jadi tergantung dari bentuk bendanya lagi. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang pertemuan kita hari ini. Habis ini kita akan membahas contoh soal. Silahkan kalian simak baik-baik. Jika ada penjelasan Ibu yang masih kalian kurang pahami, silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.